Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah dan taufik pada kita semua sehingga kita bisa istiqomah dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya janji-janji Allah itu pasti Allah tunaikan baik di dunia maupun di akhirat. Maka orang-orang saleh itu senantiasa diuji sama Allah sampai muncul ihsannya, sampai menjadi orang yang muhsin. Bukan hanya Islam, kemudian iman, bukan hanya iman, Islam, kemudian puncaknya adalah ihsan. Ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu ihsan. Ketika ditanya Allah Subhanahu wa taala orang yang saleh itu, kenapa kamu salat? Kenapa kamu menyembah saya? Jawaban yang umum pasti pertama adalah ingin masuk surga. Yang kedua ditanya lagi orang saleh yang kedua, kenapa kamu sholat? Kenapa kamu ibadah? Saya takut nerakamu ya Allah. Kemudian Allah bilang lagi, seandainya saya enggak menciptakan surga, tidak menciptakan neraka, masih enggak sholat? Masih enggak ibadah pada saya? Nah itu. Masih enggak kira-kira kita sholat? Masih enggak kita ibadah kepada Allah? Derajat kita naik jadi ihsan. Sudah enggak mengharapkan apa-apa. Kayak orang dikatakan 1 tambah 1 pasti 2. Mau dikasih hadiah ataupun enggak, tetap bilangnya 2. Enggak mungkin bilang 11. Kecuali KPU 1 tambah 1 pasti 2, bukan 11. Artinya apa? Allah ingin kita ya ibadah itu karena Allah saja, nggak mesti diiming-imingi surga. Awalnya memang begitu, tapi pengennya adalah supaya kita benar-benar ibadah itu ya ihsan. Mau dilihat orang mau enggak, ya saya urusannya dengan Allah. Saya berbuat baik kepada tetangga, saya berbuat baik kepada sesama adalah karena Allah. Mau orangnya itu judes ke saya, mau orangnya itu bukan urusan saya, itu baru ihsan. Kalau kita berbuat baik sebatas, oh dia jahat sama saya, ngapain saya buat baik? Nah itu berarti belum derajatnya, belum ihsan. Kayak orang puasa ini luar biasa. La yaroha illallaha wa nafsihi. Orang yang puasa itu tidak ada yang bisa melihat kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang tahu dia puasa atau enggak. Saya puasa. Gak ada orang puasa ngomong-ngomong, saya lagi puasa. Makanya kadang gitu, tuh lihat aja ketika bulan puasa warteg-warteg tutup tapi ada kerainya. Tasawuf terkenal wanita adalah Rabi'ah al-Adawiyah. Dalam doanya, ya Allah, seandainya saya beribadah kepada Engkau ya Allah karena takut ke nerakamu, masuk neraka, maka masukkan saya ke dalam neraka.
Dan seandainya saya ibadah kepadamu karena ingin masuk surga, tutup semua pintu surga untuk saya. Maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya, dengan ibadahnya itu ingin supaya kita naik terus, sehingga mencapai derajat ihsan. Jangan kayak seperti anak-anak SD yang diiming-iming orang tua, kalau kamu rajin belajar ranking 1, saya belikan sepeda. Maka rajin belajar, dapat ranking 1, membuat bapaknya kelalen dan dia akan tukang sepeda. Kira-kira perasaannya gimana Pak? Anak tadi wis kesel-kesel belajar, ranking 1 Rasida dapat sepeda, akhirnya nggak belajar lagi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka persiapan kita menyambut Ramadan, kalau orang-orang salafus saleh zaman dulu itu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan sudah berdoa, Allahumma sallimna Ramadan wa sallimni Ramadan. Ya Allah, sampaikan saya ke Ramadan dan sampaikan Ramadan kepada saya. Terus saking mengharapkan bisa ketemu Ramadan. Karena Ramadan itu luar biasa. Bulan yang Allah khususkan diberikan kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan gambaran orang-orang umat sebelum Rasulullah, umatnya Nabi Musa, umatnya nabi-nabi sebelumnya, di mana postur tubuhnya tinggi-tinggi. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Adam sendiri tingginya kurang lebih 30 meter. Bayangin Pak, tingginya 30 meter. Kira-kira berapa galon air yang diminum sehari? Luar biasa 30. Berapa meter kain untuk bikin bajunya? Katanya diriwayatkan Nabi Adam itu tingginya 30 meter. Maka luar biasa. Kemudian terus sampai Nabi Musa alaihissalam. Ada yang umurnya sampai 100 tahun, ada yang 500 tahun ibadah saja. Dan Nabiullah Muhammad SAW menceritakan ada umat Nabi Musa yang ibadah sampai 500 tahun. Ya, kemudian ditanyakan sama Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke surga. Allah bertanya pada beliau, "Kenapa kamu saya masukkan surga?" Jawabannya dengan bangganya, "Karena saya ibadah 500 tahun padamu ya Allah." Oke, kalau begitu saya masukkan surga kamu selama 500 tahun. Kalau sudah habis 500 tahun saya masukkan ke neraka. Ya jangan ya Allah. Karena kamu masuk surga bukan karena ibadah kamu 500 tahun, tapi karena rahmat saya. Baru bisa abadan. Baru bisa khalidina fiha abadan. Ibadah yang 500 tahun itu tidak bisa mengganti, menebus rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari situ para sahabat, ya Allah, ya Rasulullah, bagaimana dengan kami? Mereka itu 500 tahun usianya, lah kita bagaimana ya Rasulullah? Kira-kira ada enggak? Mohon sama Allah berikan supaya imbang dengan umat-umat sebelumnya, tak ibadahnya, tak bagaimana. Maka turunkanlah di situ Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Maha tahu atas makhluk ciptaannya yang namanya manusia.
Dan makanya dianjurkan untuk selalu berjamaah, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, sehingga terbentuk. Selalu ingat teman-teman yang mengajak kepada kebaikan, mengajak ngaji, mengajak belajar ilmu, bukan teman-teman yang ngajak ngomongin orang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai kepada wa'lam anna li shadaqati manafi'un ajilatun wa ajilatun. Wa'lam, dan ketahuilah bahwasanya anna bahwasanya li shadaqati, bagi sedekah itu manafi'un, memiliki manfaat-manfaat yang banyak, ajilatun, yang segera dimunculkan, dinampakkan manfaat-manfaat tersebut, wa ajilatun, yang ditunda. Famin manafi'iha al-ajilah, dan dari sebagian manfaat-manfaat sedekah al-ajilah yang disegerakan, annaha tazidu fir rizqi wal umuri wa tadfa'u mi'atas su'in, bahwasanya manfaat-manfaat sedekah yang Allah segerakan, bahwasanya sedekah itu tazidu fir rizqi, menambah rizki, wal umuri, dan menambah panjang umur. Ya. Makanya yang Allah titipkan baginya rizki yang banyak, kemudian dia berfungsi sebagai keran saja, mengalirkan ke semua arah, maka Allah akan banyakkan lagi rizkinya. Orang yang senang sedekah, orang yang senang sedekah, maka Allah akan curahkan rizkinya yang banyak kepadanya. Semakin dia meluaskan, melebarkan, memberikan manfaat pada orang lain dengan sedekah-sedekahnya, Allah akan turunkan lagi. Allah segerakan. Di antaranya adalah menambah rizki, wal umur, dan menambah panjang umur. Wa tadfa'u mi'atus su'in, dan mencegah ratusan keburukan. Dengan sedekah Allah jaga kita dari berbagai macam bala dan musibah. Wa tajlibus sihah lil jismi, dan menjadi penyebab kesehatan badan. Wal barakah lil mal, dan keberkahan untuk harta. Nah, ketika kita sakit itu berarti kurang sedekah. Ada satu hadis, maka obatilah sakitmu dengan sedekah. Orang yang sering sedekah sehat terus, hartanya berkah. Faminal ajilati, dan dari manfaat-manfaat yang ditunda nanti, anha tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar, bahwasanya sedekah itu memadamkan kesalahan atau menghapus kesalahan, kama yudfi'ul ma'u an-nara, sebagaimana memadamkan api dengan air. Di antaranya adalah nanti ketika di alam kubur, alam barzakh, karena kita rajin sedekah, ketika malaikat akan menyiksa kita, harta yang kita sedekahkan itu muncul menjadi tameng. Wa takunu zilan ala ra'si sahibiha yaumal qiyamati wa sitran minal azabi ila ghairi dzalika minal manafi wa ma yatadzakkaru illa man yunib. Kemudian si sedekah tadi menjadi naungan, menjadi payung yang memayungi kita, memayungi kepala kita, memayungi
kepala orang yang sedekah tersebut yaumal qiyamati, pada hari kiamat, yaumal la dhilla illa dhilluh, di mana pada hari kiamat kita dikumpulkan di padang mahsyar, mataharinya Allah dekatkan. Di situ tidak ada naungan, tidak ada payung kecuali payungnya Allah. Dan orang yang rajin sedekah, sedekahnya itu menjadi payung yang meneduhkan dia. Wasitran minal adabi, dan menjadi tameng daripada azab, daripada siksaan. Menjadi penghalang, harusnya dapat siksaan, dihalangi oleh sedekahnya. Ila ghairi zalika, dan yang lain-lainnya manfaat daripada sedekah yang Allah tunda pemberiannya. Wa ma yatadzakkaru illa man yunib, dan tidak ada orang yang mengingat hal tersebut kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara faidah-faidah, manfaat-manfaat orang yang rajin sedekah. Dan tidak ada orang yang rajin sedekah kemudian dia miskin. Tidak ada. Faslun utawi iki fasal, wa alika bil iktsari min a'malil birri khususan fi syahr Ramadan. Faslun, wa alika, dan hendaknya kamu bil iktsari, memperbanyak, min a'malil birri, dari amal-amal kebaikan, wa khususan fi syahri Ramadan, terkhusus lagi pada bulan Ramadan. Anjuran berikutnya dari Al-Habib adalah kita dianjurkan untuk memperbanyak amal-amal kebaikan, terlebih lagi ketika datangnya bulan Ramadan. Kenapa? Fa inna thawaban nafilati fihi ya'dilu thawabal fardhati fi ghairihi. Kenapa harus begitu? Karena sesungguhnya pahala-pahala sunnah di dalam bulan Ramadan, pahala-pahala ibadah sunnah yang kita kerjakan pada bulan Ramadan itu ya'dilu thawabal fardhati fi ghairihi. Itu menyamai pahala-pahala ibadah fardu, ibadah wajib fi ghairihi, di dalam bulan selain Ramadan. Artinya pahala ibadah sunnah itu kita kerjakan di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan pahala ibadah wajib pada bulan selain Ramadan. Apalagi ibadah wajibnya, maka pahalanya lebih banyak lagi. Maka inilah dikatakan bulan Ramadan adalah bulan pesta pahala. Karena yang sunnah saja Allah kasih pahalanya sama dengan pahala wajib. Yang biasanya ketika melaksanakan sholat wajib saja, tanpa didampingi sholat sunnah rawatibnya, maka ketika bulan Ramadan diisi qobliyahnya, ba'diyahnya. Yang biasanya ngajinya sehari satu halaman, ketika bulan Ramadan ngajinya sehari bisa satu juz atau 10 lembar atau 20 halaman. Wa aidan fa innahu yahsulu fi Ramadan min at-taysiri wan nasyati fil a'mali al-birri ma la yahsulu mithlahu wa la qaribun minhu fi ghairihi minasyuhuri. Dan juga bahwasanya pada bulan Ramadan itu kita merasakan gampang sekali dan rajin sekali dalam melaksanakan ibadah-ibadah kebaikan. Gampang sekali. Rajin pokoknya ketika bulan Ramadan datang. Ibadah itu kayaknya iyeng. Yang tidak bisa dicapai
ketika di bulan-bulan selain Ramadan. Kenapa bisa begitu? Kayak orang pergi haji dan umrah. Ketika orang umrah atau haji, bawaannya ketika di sana tuh pengennya ibadah saja. Kayak nggak ada sakit nih. Padahal tidur ngelepor di lantai. Teman saya ketika dulu itu umrohnya umroh backpacker, nggak pakai hotel. Jadi ketika umroh backpacker itu bawanya ransel aja tuh. Di sana tidurnya di masjid dengan orang-orang Bangladesh, orang-orang Afrika, hitam-hitam semua ngelepor tidur di masjid tuh. Jadi nggak di hotel, lebih murah katanya. Itu luar biasa. Dia niatkan pokoknya 10 hari terakhir Ramadan saya berangkat umroh. Nyampe sana tuh nggak mikir makan, nggak mikir apa. Ketika wayahnya datang sahur, itu orang narik-narik kiri kanan. Sahur sama saya ditarik-tarik. Karena masing-masing orang di sana pengen mendapatkan pahala. Dia mikirnya hanya ke sana bawa ongkos buat berangkat dan pulang umroh saja. Kalau makan ya sudah, pasti ditanggung. Ditarik kiri kanan. Ya Muhammad sini, ya Haji sini. Begitu juga ketika buka puasa. Udah digelar. Masing-masing orang yang nggak bisa menyediakan makanan, dia nuangin minumannya atau menyediakan makanannya. Kenapa orang begitu rajin di sana? Nggak kenal sakit, nggak kenal apa, ibadah aja. Sama dengan ketika datang masuk bulan Ramadan, orang begitu gampang sekali ibadah, seneng sekali. Masjid-masjid penuh. Yang biasanya nggak datang. Sholat semuanya berjamaah, ngaji semuanya, rumah-rumah ramai dengan pada ngaji Quran. Kenapa begitu? Dibanding dengan bulan-bulan selain bulan Ramadan. Wadzalika karena sebabnya adalah li'anna nafsal mutakasila 'anil birri masjunatun bil ju'i wal 'atash. Itu semua sebabnya adalah karena nafsu yang malas. Nafsu yang malas berbuat kebaikan itu masjunatun di penjara bil ju'i wal 'atash dengan lapar dan haus. Yang bikin orang itu malas ibadah karena biasanya kenyang, jadi malas. Sudah kenyang, malas ngaji, malas ini, pengennya tidur. Nah ketika bulan puasa kenapa rajin? Ya tadi setannya aja dibelenggu. Orang lapar, orang haus itu hawanya nunduk. Gak mungkin orang lapar, orang haus matanya melotot. Pencengeran enggak. Mesti orang puasa semuanya khudu, semuanya nunduk karena lagi lapar, lagi haus. Wa syayatini muthbatah 'anil khairi musfadatun. Dan syaitan-syaitan juga dibelenggu. Wa babul dari mughlaqatun, wa babul jannah mufattahatun. Dan pintu-pintu neraka Allah tutup. Wa babul jannah mufattahatun, dan pintu-pintu surga Allah buka. Jadi Allah jadikan suasana Ramadan suasana yang luar biasa yang membuat orang-orang rajin ibadah. Di antaranya dengan adanya setan-setan yang dibelenggu. Itu merupakan salah satu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ingin jadikan hamba-hambanya yang muslim, yang mukmin itu hamba-hamba yang luar biasa, naik derajatnya menjadi ihsan, menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka kalau ingin menjadi orang-orang yang luar biasa, perbanyak puasa. Qila, diriwayatkan bahwasanya iblis ketika diusir dari surga, dia marah, dendam dengan Nabi Adam, pengen menggoda Nabi Adam supaya bisa keluar dari surga.
Dia tirakat selama 300 tahun. Puasa selama 300 tahun supaya Allah izinkan dia bisa punya kekuatan berubah jadi ular, kemudian yang lainnya, dan bisa masuk ke surga lagi. Setelah puasa 300 tahun, bisa dia masuk surga dan menggoda Nabi Adam. Wah, dirayu Nabi Adam supaya makan buah khuldi, buah larangan. Ayo sampai sumpah-sumpah, sampai nangis-nangis. Dalam Al-Quran itu ada. Demi Allah, sungguhnya saya ini orang kasih nasihat sama kamu. Kenapa Allah larang kamu makan buah khuldi tadi? Karena buah tadi adalah buah keabadian. Ya. Kamu tidak akan keluar dari sini. Gak percaya Nabi Adam. Siti Hawa diganggu. Sampai akhirnya bersumpah, demi Allah sambil nangis. Ya. Maka sanadnya tukang tipu, tukang pembohong adalah, gurunya adalah iblis tadi. Wal munadi yunadi kulla lailatin ya'muru bi amrillahi ya baghil khair halumma wa ya baghi syar aqsiru. Wal munadi, dan seorang penyuruh menyeru setiap malam dengan perintah dari Allah, ya baghil khair, wahai pencari kebaikan, wahai pencari amal-amal kebaikan, halumma, ayo segera kerjakan. Wa ya baghi syar, wahai orang-orang yang selalu berbuat keburukan, aksir, kurangi. Wa yambagi an la ta'ruja fi hadha syahri asy-syarif ala ghairi amalil akhirati. Wa la tadkhulu fi syai'in min amal dunya illa in kana daruriyan. Wa yambagi, dan seyogyanya, an la ta'ruja fi hadha syahri syarif ala ghairi amal akhirah, hendaknya tidak muncul pada bulan ini, pada bulan yang mulia ini, selain amal-amal akhirat saja yang dikerjakan. Wala tadkhulu fi syai'in min amalid dunya illa in kana daruriyan. Dan tidak masuk sesuatu pun pada bulan Ramadan tersebut dari amal-amal dunia kecuali hal-hal yang sangat penting saja. Waj'al syughlaka bi amril ma'ashi fi ghairi Ramadan, dan jadikanlah kesibukanmu dalam mencari ma'isyah, dalam mencari dunia, fi ghairi Ramadan, pada bulan selain Ramadan. Wasilatun ilal faraghi lil ibadah wa khussal 'ashr al-awakhir minhu, dikhususkan sebagai wasilah untuk mengkhususkan diri untuk ibadah pada bulan Ramadan, wa khussa al-'ashr al-awakhir, lebih khusus lagi 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.